Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Darut Tauhid Jakarta yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Wajahnya kurang sehat semua kelihatannya. Tanggal berapa sekarang teh? Sudah gajian belum? Belum ya, memang wajah nggak bisa bohong ya, memang ya. Alhamdulillah, pertama bersyukur kita kepada Allah hari ini dari sekian banyak yang beraktivitas dunia, kita masih dipilihkan oleh Allah untuk bisa menunaikan sholat zuhur berjamaah. Semoga sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah menjadi sholat zuhur terbaik dari sekian banyak sholat yang pernah kita tunaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hidup ini yang paling penting itu adalah bagaimana Allah benar-benar ridho dengan kehidupan kita. Maka Rasul itu mengajarkan kepada kita satu doa yang oleh Bapak Ibu, doa ini kudu dibacakan dah sebelum atau setelah beramal. Apa doanya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hafal doanya? Sok Ustaz sekali, Bapak Ibu sekali. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu artinya, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ridhoka, ridhomu, wal jannah, dan surga. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika wan nar, dari pedihnya siksa api neraka. Dalam kalimat itu Allah atau Rasul itu mengajarkan kepada kita kalimat pertamanya ridho, kalimat keduanya apa? Surga. Ridho, surga. Pertanyaan saya adalah, kenapa ridho duluan kemudian surga? Apakah ridho lebih utama daripada surga atau seperti apa? Karena banyak di antara kita kalau ditanya hidupnya ingin dapat apa? Surga, betul nggak? Semua jawabannya pengen masuk surga, ingin dapat surga, kemudian pengen bisa dimudahkan masuk surga. Padahal Allah di dalam Quran surat At-Taubah itu ayat 72 menyampaikan kepada kita bahwa ada yang lebih utama daripada surga, namanya apa? Ridho Allah. Bagaimana kata kuncinya Ustadz? Mudah saja, orang yang diridhoi oleh Allah pasti masuk surga. Orang yang dijanjikan surga belum tentu dapat ridho Allah. Maka yang paling penting dalam hidup itu ridho Allah. Kira-kira Allah ridho nggak dengan kita? Nah sekarang kalau Bapak bertanya kepada saya, Ustadz Hilman, apa yang dimaksud ridho Allah itu? Ridho Allah itu adalah satu kondisi yang Allah hadirkan kepada hambanya. Di saat itu Allah mencintai hambanya, menyayangi hambanya, menginginkan hambanya untuk melakukan sesuatu dalam hidup sesuai dengan aturan Allah. Ulangi ya, ridho Allah adalah satu kondisi di mana seorang hamba sedang dicintai, disayangi, disenangi oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan Allah. Itu ridho Allah. Maka ridho Allah itu tidak bisa diukur dengan uang yang kita dapatkan. Ridho Allah itu tidak bisa diukur dengan gaji yang kita dapatkan. Ridho Allah itu
tidak bisa diukur dengan kesibukan yang kita lakukan, tapi ridho Allah bisa diukur dengan seberapa dekat kita dengan Allah dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan. Contoh, Ustadz mau tanya, ada dua orang, yang A, yang B. Berapa orang? Dua, yang A, yang B. Yang A ini urusan dunianya dikasih semua sama Allah. Pekerjaannya bagus, kerjaannya bagus, gajinya bagus. Ini yang A. Yang B, mohon maaf, gajinya sederhana, pekerjaannya biasa, kemudian juga jabatannya biasa. A dan B menurut Bapak Ibu mana yang Allah ridhoi? Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Baik, jawabannya nggak ada dua-duanya, karena dua-duanya belum tuntas. Yang A diberikan urusan dunia dari Allah tapi jauh dari Allah. Yang B mungkin terbatas urusan dunianya tapi membuat dia makin dekat dengan Allah. Yang A atau yang B yang dari Allah? Yang B. Kenapa Ustadz contohkan seperti ini? Karena banyak di antara kita mengukur ridho Allah itu dengan kasat mata dunia yang diberikan dalam kehidupannya. Misal, kalau Bapak menemukan saudara kita barangkali dimudahkan setiap pekerjaannya, kita akan bilang, oh kamu mah syukur ya, mungkin Allah ridho sama kamu. Tapi kalau ada orang yang hutangnya banyak, hidupnya susah, banyak masalah luar biasa, seringkali kita jawabannya apa? Udah kamu mah atuh, Allah juga gak ridho sama kamu gitu ya. Jadi seringkali bandingannya urusan dunia. Padahal mohon maaf Pak, bandingannya bukan dunia. Dan jangan dunia, karena dunia itu bukan untuk diperbandingkan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seandainya dunia itu mulia, maka Allah tidak akan berikan dunia kepada orang yang tidak beriman. Saya ulangi ya, seandainya dunia itu mulia, maka Allah tidak akan berikan kepada orang yang tidak beriman. Tapi faktanya, orang yang tidak beriman diberikan gak dunia sama Allah? Diberikan gak dunia sama Allah? Diberikan. Bahkan mohon maaf, Bapak mungkin pernah bilang begini, Ustadz Hilman, nahanya kenapanya ada orang padahal dibanding saya lebih solehan saya, tapi kenapa ya lebih susah saya? Dia gak pernah sholat, dia gak pernah sedekah, dia gak pernah zakat, tapi dunianya banyak. Saya Ustadz padahal tahajud tiap pagi jam 8. Duha eta mah ngaranna teh. Tiap pagi duha saya mah Ustadz, sedekah tiap saat, tapi kenapa ya hidup saya lebih susah dibanding dia? Mohon maaf, jangan mengukur dunia dengan orang yang tidak beriman. Pak, memang orang beriman itu diberikan dunia oleh Allah, karena dunia itu hina kan? Dunia itu sendak gurau, permainan belaka. Al-An'am 32, ya disebutkan juga Al-Ankabut 64, Al-Hadid 20. Itu jelas oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahbun. Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendak gurau belaka, canda tawa belaka. Jadi mohon maaf Pak, semua yang nempel dalam urusan kita yang sifatnya dunia itu permainan. Bagaimana sifat permainan itu? Mohon maaf, permainan itu Pak biasanya lebih nikmat sebelum kita mainkan daripada setelah kita mainkan. Betul tidak? Punten, ibu-ibu, ini kan wajah-wajah sering ke mall. Survei, udah belanja mah jarang kita makan ya. Survei ke mall, punten, ada tas bagus ya. Di hati kita pengen beli tas itu. Betul? Sekali lihat pengen beli tas itu, dua kali lihat pengen beli tas itu, sampai suatu ketika tas itu kebeli. Sekarang Ustadz tanya, pas pertama kali make seneng apa enggak? Seneng. Dua kali make seneng apa enggak? Seneng. Tiga kali make berkurang enggak senengnya? Berkurang. Mohon maaf Pak, kata Imam Al-Ghazali, dunia itu lebih nikmat rasanya sebelum kita miliki daripada setelah kita miliki. Bapak dulu suka sama istri Bapak. Kenapa tertawa dulu? Ini kan saya belum nyontohin. Bapak dulu mohon maaf kan, di mata pandangan Bapak yang paling cantik siapa? Istri tetangga atau istri Bapak? Kan istri Bapak yang paling cantik teh ya. Mohon maaf, kayaknya nggak ada yang paling cantik kecuali perempuan yang Bapak sukai. Sekarang Ustadz tanya, setelah Bapak miliki, perasaan Bapak lebih enak sebelum miliki atau setelah Bapak miliki istri Bapak? Jawab, ngahulang ya, mengahulang coba. Setelah dimiliki mungkin lebih nikmat, tapi mohon maaf, kadang ada rasa. Kalau Bapak memahaminya sebagai aspek dunia saja, maka akan ada titik bosan dengan dunia itu.
Makanya para orang tua kita dulu suka nanya sama kita kan, hati-hati dengan dunia. Kita nanya, dunia itu apa? Ya bunda, kata orang tua kita dulu 3 tak katanya. Masih ingat ya? Tak pertama apa? Harta. Tak yang kedua tahta. Tak yang ketiga wanita. Sekarang Ustaz tambah 1 tak yang keempat, kuota. Kuota penting pisan Pak. Sekarang kalau nggak ada kuota mah sese kan. Bahkan wajah-wajah gini mah kalau mau juga pertama kali tanya ke hotel wifi-nya naon paspornya bener ya. Wajah-wajah paspor semua di sini mah kan. Saking pentingnya tuh, hati-hati. Kalau kita terlalu mencintai itu semua maka akan hilang dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu di awal pertemuan ini saya memberikan semangat kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, beruntunglah karena dari sekian banyak yang beraktivitas dunia, Bapak yang dilembutkan hatinya oleh Allah, diringankan langkahnya oleh Allah buat datang ke masjid. Mungkin mohon maaf ya, di luar sana barangkali ada pekerjaan yang harus selesaikan, ada deadline yang harus Bapak tunaikan ya, tapi Bapak kemudian datang ke sini. Ini pakai batik dipanggil tadi ke istana apa gimana nih Pak? Saya kira ini wajah-wajah dipanggil ke istana semua ya. Ya. Pak, dunia mah Masya Allah ya, kita juga Masya Allah banyak dikejutkan ya. Kemarin 8 bulan ke belakang kita temani luar biasanya, pakai rok duk-duk luar biasa. 1, 2, sekarang melihat Pak, sepiring berdua Pak. Jadi Ustaz memahami apa? Ngerti nggak Pak ini teh? Ngerti nggak yang saya sambungkan barusan deh? Nggak mungkin saya sebutin nama atau Pak ya. Masya Allah, dulu Bapak Masya Allah saking gutrengnya luar biasa kan, menyalahkan satu dan lainnya sampai putus silaturahim. Pak, ternyata betul nggak? Apa yang dulu kita perjuangkan sekarang gimana coba? Udah Pak, Bapak nggak jadi apa-apa kan, tetap baik. Ada perubahan dalam hidup kita mah. Ya Masya Allah, saya mah makin yakin lah kalau dunia itu senda gurau Pak, permainan belaka. Jangan tertipu dengan dunia. Makanya kalau memahami tafsir Ibnu Katsirnya, barang siapa yang terlalu serius dengan dunia, siap-siap dipermainkan dengan dunia. Karena dunia itu sifatnya permainan, siap-siap. Urusan harta, jangan terlalu capek Pak, biasa aja. Ya, jangan terlalu banting tulang banting, kaki di kepala di kaki. Sana kemari cari alamat palsu lagi, capek Pak udah. Tahta jabatan akan hilang, keluarga, perempuan, wanita, istri. Bu, jangan simpan hati suami di hati ibu ya. Kenapa? Kecewa Bu. Jangan simpan suami di hati, simpannya di mana? Di buku nikah aja. Cukup. Kalau nyebelin sedekahin sama orang lain lah. Pusing atau udah. Buat apa kita terlalu memiliki? Udah bener sah. Ustaz mah makin paham kesini teh Pak. Ternyata yang bikin sakit hati teh, gini rumusnya ya. Kalau kita tidak ingin pernah merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Saya ulang ya. Kalau kita tidak ingin pernah merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Catat Bu, status di Facebook tah. Jadi yang bikin sakit hati itu bukan kehilangannya menurut saya mah, tapi rasa memilikinya. Kalau kita nggak punya rasa memiliki mah santai aja, hilang juga nggak jadi masalah. Ibu kenapa kecewa dengan suami? Karena menyimpan suami di hati ibu. Harusnya ibu jangan nyimpan suami di hati ibu. Kecewa, simpannya di mana tadi? Di buku nikah. Kalau nyebelin gampang, ikhlasin, sedekahin, bagi-bagi ke batur. Nggak butuh yang seperti ini mah. Ikhlasin. Mobil jangan disimpan di hati. Kenapa coba Pak? Nggak muat. Mobil tuh di mana disimpannya? Di garasi. Sudah ada tempat. Nggak usah nyari kapling yang sempit buat mobil kita Pak. Ya, betul nggak? Rumah simpan di mana Pak? Halo, rumah simpan di mana ini? Simpan di sertifikat. Nggak usah dibawa ke hati. Kenapa coba? Nggak muat Pak. Imas segala ihim dibawa ke hati, nggak muat Pak. Pekerjaan Bapak simpan di mana? Di nemtek cukup. Yo, kantor orang di dia nges cukup segitu. Nggak usah dibawa ke hati. Karena satu saat Bapak akan kemudian terbengkalai dengan hati-hati Bapak itu. Makanya satu kali tuh Nabi Muhammad itu kehilangan 2 orang yang paling dicintainya. Kehilangan siapa coba? Kehilangan istrinya Khadijah sama kehilangan siapa? Pamannya Abu Thalib. Pak mohon maaf, itu Nabi kalau bahasa kita mah ya sempat stres luar biasa kehilangan 2 orang ini.
Bahkan diabadikan menjadi tahun yang kesedihan itu kan, amul huzni, tahun kesedihan. Nah gitu Ustadz, kenapa Nabi Muhammad begitu kehilangan? Karena dua orang ini dua orang yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Punten ya, Khadijah itu Masya Allah istri yang istimewa. Saking istimewanya, ya di sini mah nggak ada lah yang mirip Khadijah lah, nggak ada. Jauh daripada Khadijah. Khadijah itu luar biasa. Saya gambarin Pak ya, Bu. Khadijah itu perempuan istri yang Masya Allah. Ketika Nabi punya masalah, lihat wajah Khadijah, setengah kegelisahan langsung hilang ketika lihat Khadijah. Ustadz, di mana kisahnya? Ibu bapak barangkali tahu kisahnya. Satu kali Nabi bertahanus di Gua Hiro, berdiam diri di Gua Hiro. Masya Allah, ketika berdiam diri di Gua Hiro, sepi luar biasa. Tiba-tiba ada suara yang keluar kan, Iqra, Iqra, Iqra. Baca, baca, baca. Nabi lihat ke depan gak ada orang, ke kiri gak ada orang, kanan gak ada orang, belakang gak ada orang. Allahu Akbar. Lihat ke atas, ada makhluk jubah putih besar luar biasa. Apa yang Nabi katakan? Ma ana biqari, aku gak bisa baca. Sampai kemudian Jibril bacakan sampai ayat kelima kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama lil insana ma lam ya'lam. Nabi ketakutan, kebayang atau Pak, di gua nggak ada siapa-siapa. Sekarang gini aja gambarannya lah, ibu naik mobil di lampu merah ada yang manggil ibu, Ece, gitu, Ece, itu kalau bahasa Sundanya kira-kira gitu ya, ibu, ibu, ibu. Ke kanan nggak ada orang, depan nggak ada orang, belakang nggak ada orang, kiri nggak ada orang. Kira-kira ibu mau ngapain? Mungkin lepaskan itu mobil lari, betul nggak? Takut, sama kayak Nabi, Nabi takut. Maka apa yang terjadi? Jibril baru selesai membacakan surat Al-Alaq 1-5. Nabi kemudian bulu kuduknya merinding. Allahu Akbar. Hatinya bergetar, air matanya menetes, ketakutan luar biasa. Itu lari, Masya Allah, lari ketakutan. Nabi itu digambarkan tidak pernah merasakan takut kecuali saat takut ditandai oleh Jibril alaihissalam. Maka larilah, Masya Allah, lari ke rumah, buka pintu. Ketika lihat Khadijah, kegelisahan Nabi 50%-nya langsung hilang ketika menatap siapa? Khadijah. Saking luar biasanya Khadijah. So mohon maaf, ibu yang di belakang nih, contoh ini mah. Kalau suami ibu lihat ibu, kegelisahannya hilang atau tambah gelisah biasanya. Dan kita mah kadang-kadang lihat istri teh bukan selesai masalah ya, tapi tambah masalah. Masalah yang terberat buat suami itu apa? Bapak nggak jawab bisa sendiri ya, bapak istri catat saya wajah-wajah begini ya. Makanya Pak, bapak kalau lihat rumah sakit jiwa, coba bapak lihat tengok. Itu di Bogor saya ada rumah sakit jiwa namanya Marzuki Mahdi itu. Saya survei ke sana, ternyata yang paling banyak gila itu bukan perempuan Pak, laki-laki. Dan ternyata penyebab laki-laki gila itu perempuan Pak. Jadi ternyata memang balik lagi di sana. Satu kali Ustadz pernah ngisi training tuh, kata Ustadz, bapak besok bawa ya masalah yang paling berat dalam hidup bapak katanya. Besoknya saya kaget Pak, di ruangan penuh dengan ibu-ibu semua. Terus saya tanya, Pak ini kenapa bawa ibu-ibu banyak ke sini? Kan kata Ustadz kemarin bawa masalah saya yang paling berat ya. Kalau Ustadz tahu ini masalah saya paling berat katanya. Ternyata istrinya. Makanya ibu jangan bangga dulu kalau suami bawa foto ibu kemana-mana sebagai istri. Karena si suami teh memang menyimpan foto ibu di dompet. Karena setiap lihat wajah ibu teh langsung ingat hutang gitu ya. Ingat angsuran. Ya memang perempuan tuh begitu tuh. Allahu Akbar Pak. Khadijah enggak Bu, Masya Allah, Masya Allah. Sampai luar biasanya ya, Khadijah meluk Nabi. Kata Khadijah, ya Muhammad jangan takut, kamu itu orang baik, gak akan ada yang mungkin menyakiti hatimu, dirimu. Maka kemudian Khadijah bawa Nabi sampai Nabi terlelap tidur, diselimutin. Ya ayuhal mudassir, muncullah kemudian firman Allah yang kedua wahyunya kan, wahai engkau yang selimut dan segala macamnya. Allahu Akbar Pak. Sampai benar-benar Khadijah mau meninggal, sakit kan. Ketika Khadijah sakit bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kalau seandainya harta yang aku tinggalkan nanti habis untuk membiayai dakwahmu, maka saat nanti aku di alam kubur, gali saja kuburku, jadikanlah tulang belulangku untuk menjadi biaya dalam dakwahmu.
Jadi Khadijah mah Masya Allah, Nabi itu benar-benar bersandar kepada yang namanya Khadijah. Cinta banget sama yang namanya Khadijah. Bahkan ketika Nabi nikah lagi, ketika Nabi ngigo saat tidur yang keluar nama siapa? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Coba ibu bayangkan kalau ibu punya suami ngigo nama perempuan lain. Mona, Mona, kan pasti riweuh kan? Ibu ngambek, sampai Aisyah juga pernah cemburu kepada Khadijah itu. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau menyebutkan nama Khadijah? Apa yang membuat Khadijah itu menjadi luar biasa di hatimu? Apakah aku kurang cantik dibanding Khadijah? Tuh, itu pertanyaannya. Kata Nabi, enggak. Khadijah itu enggak cantik, tapi Khadijah itu membuat aku tidak pernah lupa dengan dirinya. Tapi memang diabadikan dalam riwayat kan, seandainya seluruh penduduk kota Makkah itu perempuannya disatukan, maka demi Allah tidak akan ada yang menyandingi kecantikannya Khadijah. Khadijah itu yang bikin cantik bukan fisiknya, tapi apanya? Hatinya. Hatinya. Jadi buat Khadijah mah, hartaku ini hartamu. Hartamu, hartaku. Khadijah tuh. Beda kan sama ibu-ibu di belakang. Gimana coba yang di belakang mah? Hartamu, hartaku. Hartaku, hartaku. Wah, jauh. Ibu mau nggak punya suami kayak Nabi Muhammad, Bu? Mau nggak? Mau nggak? Mikir atuh ibu teh. Udah kayak Khadijah belum? Maunya kayak Nabi Muhammad, tapi nggak belum kayak Khadijah. Tiba-tiba lagi mencintai luar biasa itu kehilangan Khadijah. 2 bulan kemudian disusul kehilangan pamannya Abu Thalib. Hilang dua-duanya. Sampai kemudian turunlah Jibril kepada Nabi SAW memberikan wasiat. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka ingin kamu hidup, tapi ingat kamu akan berjumpa dengan namanya kematian. 2, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Cintailah apapun yang ingin kamu cintai, silahkan, tapi ingat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Bisa jadi pertama kamu yang berpisah dengan apa yang kamu cintai, atau yang kamu cintai berpisah dengan kamu yang mencintainya. Sampai yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Lakukanlah apapun yang ingin kamu lakukan, silahkan, tapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu lakukan. Tiba-tiba Nabi menetes air mata, menangis. Ternyata yang Jibril datangi kepada Nabi ketika kehilangan dunia itu paman sama istrinya bukan diberikan wasiat tentang dunia lagi, tapi diingatkan oleh Jibril tentang kehidupan yang sementara. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini barangkali motivasi dari saya sekalian ya. Bapak Ibu jangan pernah merasa rugi kalau mengesampingkan urusannya untuk urusan Allah. Ini kan kalau bicara dunia mas sekarang teh mungkin harusnya kerja ngerjain, ada waktu 1 jam buat mempercepat pekerjaan kita. Tapi kita tunda dulu, bukan gak mau kita kerjain, tapi kita tunda dulu karena ada kebaikan di hadapan Allah dengan ta'lim seperti ini. Maka karena itu Bapak Ibu jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa menyesal, karena di antara keberuntungan seorang hamba adalah saat dia diberikan kebaikan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat dalam doanya kan, ketika minta rezeki bukan minta rezeki yang banyak kan? Betul enggak? Tapi minta ziyadatan kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Bukan wa katsiratan fil rizki, bukan rizki yang banyak, tapi wa barakatan fil rizki, berizki yang barokah. Ma makna barokah? Apa itu berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memandang apakah rezeki yang saya dapatkan ini berkah atau tidak, mudah. Yang paling pertama, apakah rezeki itu membuat kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau membuat rezeki itu makin dekat dengan Allah, ada keberkahan di sana. Tapi kalau mohon maaf ya, dengan gaji yang tinggi, uang yang banyak, tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, tanyakan. Jangan-jangan itu bukan berkah, tapi istidraj yang sedang Allah siapkan dalam kehidupan kita. Maka saya berapa kali tanya kepada Bapak Ibu sekalian, mau dikasih rezeki yang banyak atau rezeki yang berkah? Jawab Pak, jangan ngahulang kia ya. Mau rezeki yang banyak atau rezeki yang berkah?
Jawab, rezeki banyak atau rezeki berkah? Sekarang udah pinter ngejawabnya ya. Pengennya rezeki yang banyak plus berkah. Tapi rezeki itu nggak ada yang banyak. Rezeki itu artinya cukup, pas kalau bahasa orang Sunda mah. Enak lah, pas. Pas mau umroh ada. Pas nakir SPP ada. Pas mau renovasi rumah ada. Pas ganti kendaraan ada. Pas nikah lagi nggak ada, Pak. Bapak mah meni semangat gitu-gitu tuh ya. Nggak ada. Rezeki berkah, rezeki berkah, rezeki berkah. Nah maka Ustadz dalam hal ini selalu bilang, pertama, yakin rezeki itu datangnya dari Allah ya. Yang kedua, rezeki itu kudu dijemput, kudu dicari, namanya ikhtiar. Ikhtiarnya harus menggunakan ikhtiar Allah, namanya sa'i ya. Ma'alaisa lil insani illa masa'a. Dan tidak ada yang manusia dapatkan kecuali sesuai dengan ikhtiarnya. Ikhtiar dalam bahasa Arab itu ada dua. Satu namanya amal dengan ikhtiar biasa, yang kedua ada namanya sa'ya, sa'i. Sa'i itu apa? Ikhtiar. Bapak tahu sa'i ya? Kalau dalam umroh haji ada sa'i kan? Apa artinya sa'i itu? Nah, jalan-jalan kecil kan? Jalan panjang maraton namanya gitu kan? Salah, itu banyak salah pemahamannya. Sa'i itu bukan jalan-jalan kecil. Sa'i itu artinya ikhtiar maksimal. Yang lihat, awalnya dimulai dengan Safa, akhirnya diakhiri dengan apa? Marwah. Sofa itu ketika lu Siti Hajar melakukan perjalanan belum ada namanya sofa kan? Diberikan nama sofa itu ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu daripada Allah, namanya sofa. Pertanyaannya, kenapa ketika Hajar melakukan sa'i nama pertamanya sofa, ujungnya marwah? Karena ternyata sofa itu maknanya adalah pembersihan, pensucian, pemurnian. Jadi yang pertama kali Hajar lakukan sebelum ikhtiar mencari air, bukan hanya sekedar ikhtiar, tapi kemudian sofa dulu kepada Allah, mensucikan dulu dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian kalau sudah sofa, maka dia akan mendapatkan marwah. Apa itu marwah? Tempat tertinggi. Maka mohon maaf kalau sekarang Bapak Ibu sudah ikhtiar luar biasa tapi tidak pernah mendapatkan marwah, bisa jadi ikhtiarnya sudah tapi sofanya belum. Jelas sampai di sini? Bisa jadi ikhtiarnya sudah, usahanya sudah, kerjanya sudah, sofanya barangkali belum. Karena titik awal daripada ikhtiar itu adalah sofa yasfi tasfian. Ada proses mensucikan diri kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada yang memberikan rezeki kepadaku kecuali siapa? Allah. Maka nanti ada sifat namanya tawakal. Apa namanya? Tawakal. Tawakal itu apa artinya? Tawakal itu artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Coba ini masalah-salahan. Mana yang benar tentang makna tawakal? Ikhtiar dulu baru nyerahin diri sama Allah, atau nyerahin diri sama Allah baru ikhtiar? Ini salah-salahan ya. Salah-salahan. Mana nih? Tawakal mana makna yang benar? Ikhtiar dulu baru serah diri ke Allah, atau serah dulu ke Allah baru ikhtiar? Hah? Mana? Mana? Ikhtiar dulu, berserah ke Allah, itu yang pertama. Atau berserah diri ke Allah baru ikhtiar, itu yang kedua. Satu atau dua? Tiga yang benar. Yang benar Pak, berserah diri dulu ke Allah, baru ikhtiar, hasilnya serahin lagi ke Allah. Itu tawakal. Jadi tawakal itu bukan berikhtiar dulu baru serahin ke Allah, tapi serahin dulu ke siapa? Ke Allah, kemudian ikhtiar, hasilnya serahin dulu ke Allah. Contoh, Bapak berangkat kantor, subuh itu barangkali sekarang jam 4.12. Oke, kalau Bapak sebelum ke kantor menghadap dulu kepada Allah, sofa dulu maksudnya, tasfiyah dulu kepada Allah, bangun tengah malam, sholat tahajud, kemudian sholat subuh, baru kemudian bekerja, hasilnya serahin ke Allah, itu tawakal. Tapi mohon maaf, kalau Bapak tadi subuh lewat, saking buru-buru ingin tidak terkena apa namanya? Macet, sehingga mengakhirkan sholat atau melupakan sholat, kemudian Bapak bilang aku harus ikhtiar, nanti aku hasilnya serahin ke Allah, itu belum tawakal. Itu artinya Bapak terlalu menuhankan kepada yang namanya ikhtiar. Hati-hati Pak, kalau Bapak menuhankan kepada ikhtiar, maka dua konsekuensinya. Satu, sebelum ikhtiar gelisah,
setelah ikhtiar kecewa. Nyambung kira-kira jelas? Kalau bapak terlalu menuhankan ikhtiar, dua konsekuensinya. Satu apa? Sebelum ikhtiar gelisah, setelah ikhtiar kecewa. Kenapa? Itu yang terjadi. Bapak menuhankan ikhtiar, kira-kira dapat nggak ya? Kira-kira dapat nggak ya? Kira-kira dapat ya? Ikhtiar belum, gelisah sudah. Betul nggak? Bapak mau bisnis, Ustadz nanya, apa yang membuat orang tidak jadi bisnis? Gara-gara takut kan? Takut apa biasanya? Takut rugi. Udah belum bisnisnya? Belum. Kenapa udah takut duluan? Karena menuhankan ikhtiarnya. Kalau sudah ikhtiar, kalau nggak sesuai hasilnya dengan kemauan kita, ujungnya apa? Kecewa. Maka jangan pernah menuhankan ikhtiar. Harusnya menuhankan yang menjadi titik akhir daripada ikhtiar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Kita hanya bisa ikhtiar, Allah yang menentukan. Yang bikin sakit hati itu mohon maaf, Bapak mengambil hak prerogatif Allah untuk menentukan hasil. Betul tidak? Bapak mau ikut tender dan nentuin belum keuntungannya? Udah ya? Sekian. Betul? Sekarang Ustadz tanya, boleh nggak kita bikin target seperti itu? Boleh. Tapi yang menjadi tidak boleh adalah Bapak terlalu menuhankan dengan target itu sehingga lupa dengan yang menentukan hasil daripada target itu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Kalau Bapak menuhankan targetnya tidak dibarengi dengan ikhtiar Allah di dalamnya, maka siap-siap kita akan kecewa terombang-ambing di dalamnya. Maka caranya ketika ikhtiar itu, lihat kalimatnya, ketika ikhtiar itu jangan pernah menitik beratkan kepada ikhtiar kita, tapi titik beratkanlah kepada usaha kita yang kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah sebelum ikhtiar, ketika ikhtiar, setelah ikhtiar, itu maknanya fahuwa hasbuh. Maka Allah punya hitung-hitungan sendiri tentang ikhtiar kita. Maka lihat-lihat kalimatnya. Kalau begitu berarti hasil daripada ikhtiar itu bukan hasil yang bisa dibilang dengan angka kita. Tapi saat kita ikhtiar makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya. Jadi hasil daripada ikhtiar itu sifatnya bukan angka. Tapi sifatnya kualitatif yang bisa membuat Bapak Ibu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bekerja, mau mengukur berhasil tidaknya, jangan diukur berapa gaji kita tiap tahun ke tahun, bukan. Tapi cek apakah dari tahun ke tahun makin jabatan meningkat, makin dekat dengan Allah atau makin jauh dari Allah. Kalau makin meningkat karir gajinya banyak tapi makin jauh dari Allah, hati-hati, itu bukan hasil yang terbaik di mata Allah. Karena hasilnya seberapapun yang Allah berikan kepada kita urusan rezeki ini, maka yang terbaik adalah saat kita membuat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kunci yang harus dikunci nih oleh kita semua agar kita paham memahaminya, ya. Karena gini Pak, mohon maaf ya Pak. Kalau Bapak mengukur kebahagiaan dengan angka yang terlihat di kasat mata kita, maka sampai kapanpun Bapak tidak akan pernah merasa cukup dengan Allah, dengan apa yang Allah berikan. Betul tidak? Betul tidak? Kan di antara kita mah suka begitu ya, ngukur orang tuh dengan apa yang nampak di kasat mata kita. Si A berhasil karena gajinya sekian, si B berhasil karena sekian. Padahal itu bukan ukuran kebahagiaan Pak. Ukuran kebahagiaan itu adalah saat Bapak dibuat makin benar-benar merasa dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, semua orang tuh sepakat nggak kalau semua orang punya takaran rezeki masing-masing? Setuju nggak Pak? Setuju? Semua orang punya kebahagiaan masing-masing. Setuju nggak? Baik, Bapak Ibu tidak akan pernah bahagia sampai kapanpun kalau Bapak Ibu mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Contoh,
Bapak ukuran sepatunya 38. Tapi make ukuran sepatu yang 42. Apa yang terjadi? Bapak tadi berapa nomornya? 38. Orang lain Bapak tadi 42. Bapak paksain pakai yang 42. Apa yang terjadi? Longgar, oblak. Enak gak dipakainya? Gak enak. Bapak tahu itu nggak enak, tapi ukuran kehidupan kita selalu diukur dengan apa yang nampak di kasat mata kita. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, rezeki itu bukan apa yang ada di mata, tapi rezeki itu apa yang ada di hati. Berarti kalau di hati bukan yang dilihat, tapi yang dirasa. Kalau di hati berarti bukan apa yang dilihat, tapi apa yang dirasa. Kalau apa yang dirasa berarti maknanya apa yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, carilah, dapatkanlah, jemputlah apapun yang ada di muka bumi halalan thayyiba, dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Lihat Pak, oke, sekarang kita sedikit serius masuk ke dalam. Ada yang disebut dengan halal, ada yang disebut dengan thayyib. Ustadz mau tanya, beda atau sama halal dengan thayyib? Sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Di situ. Ustadz kayak apa didinya? Beda nanti. Yang halal itu pasti thayyib. Yang thayyib belum tentu halal. Oke. Kalau buat mudah, makna halal? Apa itu halal? Halal itu sesuatu yang sesuai dengan aturan Allah dan tidak menzolimi orang lain. Itu halal. Halal kebalikannya apa? Halal kebalikannya apa? Haram. Maka haram itu artinya semua hal yang dalam hidup ini bertentangan dengan aturan Allah dan berpotensi menzolimi orang lain. Haram. Apa sering nih mempertanyakan ini halal, ini haram, ini gitu kan? Saya kasih clue yang agak universal aja. Halal itu semua hal yang sesuai dengan ketentuan Allah dan tidak menzolimi orang lain. Haram itu melanggar aturan Allah dan menzolimi orang lain, atau ada potensi menzolimi orang lain. Orang yang paham bahwa rezeki itu dikasih oleh Allah, maka dia akan menjaga untuk tidak mengambil yang haram dalam kehidupannya. Riba itu kenapa diharamkan? Riba kenapa diharamkan? Baik, satu, karena melanggar aturan Allah. Ada nggak di Quran tentang riba? Ada ya. Bahkan di antara ayat zina dengan riba lebih banyak perintah Allah meninggalkan riba daripada berzina. Zina itu disebutkan 2 kali, riba disebutkan 9 kali Pak ayatnya. Kenapa Allah haramkan riba? Satu, karena memang Allah haramkan. Yang kedua, karena berpotensi mengambil hak orang lain. Artinya menzolimi orang lain. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Baik, orang yang paham sesuatu yang haram dalam hidupnya, maka dia akan komitmen meninggalkannya. Oke, punten Ustaz baru bilang tadi riba. Sekarang Ustaz tanya. Naik dikit ya, biar agak sedikit levelnya naik. Bekerja di bank konvensional, boleh nggak? Boleh nggak? Nah, kenapa jadi merenung semua nih kira-kira? Ustadz akan kasih jawaban yang lebih moderat nih, biar Bapak Ibu punya pemahaman yang clear tentang masalah ini. Punten ya Pak, Bapak buka Al-Quran sampai hari kiamat kurang 2 hari itu gak akan pernah ketemu bagaimana hukum bekerja di bank konvensional. Termasuk ketika baca hadis pun itu tidak ada yang letterleks menyebutkan tentang bagaimana bekerja di sana. Tapi ada ilat dengan menggunakan kaidah usul qiyas
yang ada alasan bahwa di sana misalnya ada transaksi yang dekat dengan riba gitu, maka kemudian itu harus ditinggalkan. Tapi konteksnya pahami dulu, apakah sepenuhnya ataukah kondisinya yang membuat kita harus meninggalkan itu semuanya. Maka kalau Ustadz ditanya, Ustadz boleh nggak kita bekerja di bank konven? Jawabannya boleh, tapi terbatas. Sampai kapan? Sampai kita menemukan pekerjaan lain yang sekiranya bisa menggantikan kerjaan kita yang tadi. Jadi haramnya nggak haram mutlak. Kenapa ini harus disampaikan? Karena bahaya kalau konteks memahaminya sederhana, parsial, kita akan terjebak dengan konteks yang kelupa. Kemarin saya boleh cerita ya sedikit ya. Saya punya jamaah di Cibubur, Pak. Mungkin satu kali ya si bapak ini menemukan keterangan, Pak, tentang bagaimana hukum di sana gitu. Maka apa yang dia simpulkan, kemudian besok harinya dia bikin surat itu minta resign dari kerjaan. Posisinya terakhir kepala divisi di sebuah perbankan itu. Maka dia mengajukan resign. Belum ada balasan daripada perusahaannya, kemudian dia tidak datang lagi ke kantor. Nggak datang lagi. Kan harusnya diselesaikan dulu semuanya kan. Tapi dia nggak datang lagi. Tapi apa yang terjadi, setiap pagi dia masih siap-siap berangkat dari rumah. Masih pakai dasi, masih pakai sepatu, masih pakai kemeja, dia berangkat. Dan dia belum bisa bilang kepada istrinya kalau dia berhenti dari pekerjaannya. Sisi lain, Allahu Akbar, ternyata istrinya itu kebiasaannya tiap hari adalah mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan kebetulan sekolah yang dipilih adalah sekolah yang agak sedikit mahal. Gaulnya dengan ibu-ibu sosialita yang lainnya. Kalau ibu-ibu sosialita berarti obrolannya apa biasanya? Apa biasanya? Belanja, tas baru, sepatu baru dan segala macamnya. Singkat cerita, si istri ini ditawari oleh teman-temannya harga-harga tas yang begitulah kira-kira. Harga-harga tasnya yang agak mahal. Berapa biasa harganya, Pak? Pernah megang tas mahal kan ya, Pak ya? Kebayang ya. Yang kira-kira 180 jutaan, ya, yang merek-mereknya Hermes, LV, Dior dan segala macamnya. Sepatu pun juga begitu. Maka dia ambil tas yang harga 180 juta, kemudian dia ambil sepatu yang harganya 200 juta. Dicicil tuh. Allahu Akbar. Dia ambil tas itu tanpa dia tahu kalau suaminya udah berhenti dari pekerjaannya. Bulan depan masuk jatuh tempo pembayaran. Ketika dia mau gesek pakai kartunya, itu jawabannya semua not function, tidak berfungsi. Tidak berfungsi, tidak berfungsi. Apa yang terjadi? Kemudian si istri bertanya kepada suaminya, "Ayah, aku tadi ambil uang tapi tidak bisa ngambilnya." Baru kemudian si suaminya cerita, "Bu, Bapak sudah sebulan lamanya tidak bekerja di sana." Terus kata istrinya, "Bukankah tiap pagi berangkat?" "Kemana?" Maka si bapaknya cerita, "Iya, hanya berangkat aja dari rumah. Kemudian kadang-kadang merapat ke masjid, tidur di masjid sampai siang. Kemudian pulang lagi, nanti sore pulang lagi. Terus tiap sebulan begitu, Pak." Allahu Akbar, apa yang terjadi, Pak? Masuk bulan depan, itu si istrinya kan ditagih sama temennya, bener gak? Ketika ditagih dia gak bisa bayar. Apa kata temennya? "Bu, kalau gak bisa bayar, aku punya teman yang biasa minjemin uang. Terus gimana? Kalau ibu mau, saya kasih nomornya, nanti ibu minjem ke dia." Karena perempuan itu gengsinya nomor satu, Pak. Kemudian biar dia tidak malu, kemudian dia ambil pinjaman itu. Dia pinjam 300 juta. Dengan syarat dia harus kembalikan 30% dari itu semua. Jadi bunganya 30%. Berarti kembalikan berapa? 390 juta. Allahu Akbar, Pak. Dia ambillah uang 300 juta itu. Ketika sampai di rumah, ternyata dia punya kebutuhan kan. Rumahnya yang biasa kebayar kan gak kebayar. Dia pakai buat ngurusin rumah dulu. Anaknya SPP bayar dulu. Makan minum segala macam dibayar dulu. Sampai segala macam kendaraan dibayar dulu. Yang tadinya uang 300 juta buat bayar tas dan sepatu tadi, ujungnya kepake buat apa? Kebutuhan hidup. Masuk jatuh tempo pembayaran lagi. Ternyata gak bisa bayar lagi. Jadi dua hutang kan. Hutang tas sepatunya, hutang teman tadi. Kata temannya, "Bu, saya punya teman lagi yang biasa minjemin uang. Kalau mau pinjam aja ke sana." Minjemlah 500 juta lagi, Pak. Allahu Akbar, Pak. Sampai singkat cerita itu bergulir. Kabar terakhir hari ini, itu si suaminya ada di rumah sakit jiwa. Istrinya kembali ke rumah ibunya. Anaknya putus sekolah, rumah, kendaraan semua yang dimilikinya habis diambil oleh banknya.
Mohon maaf, ada yang salah nggak kira-kira? Ada pemahaman nih yang menurut saya itu harus diluruskan dalam konteks kita sekarang. Maka memang ketika bicara yang hijrah finansial itu namanya apa ya? Saya punya produk namanya hijrah finansial. Itu tidak serta-merta harus kemudian dalam konteks yang cepat-cepatnya. Ada waktu, ada strategi, ada cara. Cuman yang jelas kita pahami itu keliru. Sampai kapan kita di sana? Kita kasih batas. Sampai benar-benar kita kuat baru kemudian kita hijrah. Mohon maaf, Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, apakah langsung? Tidak kan? Setahun sebelumnya mengirimkan dulu yang bernama Mus'ab bin Umair kan? Duta besar pertama, timpan dulu di Madinah. Kemudian Nabi keluar rumah kan? Duduknya diganti oleh siapa? Ali bin Abi Thalib kan? Tinggal di mana kemudian? Di Gua Thur. Bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang ngasih makan atau tidak? Ada. Siapa yang masak makanan? Asma binti Abu Bakar. Jadi semua ada strateginya, ada titiknya. Jadi ketika memahami konteks ini harus dipahami mana yang kira-kira mendatangkan maslahat, mana yang kira-kira mendatangkan madarat. Kalau sesuatu mohon maaf ya dihukumi dengan langsung tanpa ada predikat yang melekat kepadanya, maka bisa dipastikan ada yang salah tentang pemahamannya. Pak, hukum itu bisa berlaku hukumnya setelah menempel aktivitas pada hukum tersebut. Paham kira-kira? Contoh, pisau hukumnya apa? Pisau hukumnya apa? Tidak ada hukumnya. Ada hukumnya enggak? Enggak ada hukumnya. Kalau pisau dipakai buat ngiris bawang hukumnya apa? Boleh. Pisau dipakai bunuh hukumnya apa? Haram. Jelas sampai di sini? Maka ketika Bapak memandang sesuatu hukum dalam konteks kehidupan, pahami apa sebab akibatnya, bagaimana prosesnya, sehingga kita bisa paham mana yang benar-benar halal, mana yang tidak. Kalaupun memang tidak halal, kita berusaha meninggalkannya. Dengan cara apa? Dengan cara yang maslahat. Dengan cara yang maslahat. Ini barangkali pesan yang bisa Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, agar Bapak bisa punya pemahaman yang jelas. Cuman yang jelas adalah dimanapun Bapak bekerja hari ini, mungkin Ustaz tidak tahu ya, barangkali ada di antara ayah bunda yang barangkali masih ada di bank konven hari ini, masih ada di asuransi hari ini, masih ada di tempat-tempat yang barangkali Bapak mengira gimana Ustadz ya hukumnya. Hematnya adalah tetaplah bekerja dengan cara yang baik. Profesional bekerja, tunjukkan cara-cara yang baik ya. Dan kalau Bapak tidak bisa menunjukkan kebaikan di sana, maka dengan cara apa lagi? Kalau sudah tempatnya barangkali buruk, kalau Bapak juga tidak berbuat baik, maka bagaimana cara kebaikannya? Kalau Bapak ada di tempat yang kotor, minimal Bapak memberikan kebaikan yang ada di sana. Jangan lupa tinggalkan sholat. Ada tarbiyah tauhid yang harus dikuatkan. Sholat subuh jangan ditinggalkan. Ada bahasa dengan istri yang harus disamakan, agar kita bisa menemukan konteksnya yang sama. Karena kalau tidak, yang datang bukan maslahat, tapi yang datang apa? Madarat. Bercerminlah kepada yang jamaah tadi saya sampaikan. Ya, jamaah tadi yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa membahas sedikit lah ya tentang ikhtiar yang baik, cari yang halal, cari yang thayyib. InsyaAllah bulan depan kita akan bahas itu. Seperti apa itu yang haram, apa jenis-jenis yang haram, kira-kira begitu, agar bisa kita pahami dengan baik dan benar. Setiap pekan keempat lah, saya ngisinya setiap pekan keempat insyaallah. Barakallahu fikum, jazakallah khair, terima kasih banyak, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Semangat bekerja, terus ikhtiar, karena ikhtiar itu perbuatan, rezeki itu kejutan, hanya Allah yang bisa merubah segalanya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsira. Kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.